Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Hari ini admin akan membahas seputar ilmu filsafat, yang dimana admin kemarin sudah membahas tentang filsafat, ilmu, dan logika. Di video sebelumnya admin sudah mengenalkan soal logika, yang dimana logika ini berfungsi untuk mencari sebuah hakikat kebenaran, membuat seseorang berpikir rasional dengan akalnya. Dan logika ini menciptakan sebuah ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Di video sebelumnya admin sudah bahas. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui seputar akal manusia, itu bisa ditonton di video sebelumnya. Hari ini admin akan membahas seputar ilmu filsafat, cara mencari kebenaran dan membuat kita menjadi seorang yang lebih bijaksana. Tips cara untuk mencari sebuah hakikat kebenaran dan cara menjadi seorang yang bijaksana. Jika kita ingin menjadi seorang yang bijaksana sekaligus ingin mencari sebuah hakikat kebenaran, hendaknya itu dimulai dengan budaya membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Jikalau kita ingin mengetahui dunia, maka banyak-banyaklah membaca. Jadi buku ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yang dimana di dalam buku ini memiliki banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan membaca juga akan membawa dampak yang sangat baik bagi kehidupan kita. Dan dampak baik jikalau kita sering membaca buku adalah, yang pertama, seorang yang sering membaca buku itu akan memiliki pandangan yang luas dalam memandang dunia. Jadi seorang yang sering membaca buku, menghabiskan waktunya untuk membaca, itu akan membuatnya memiliki sudut pandang yang luas. Dan sudut pandang yang luas inilah akan membuat dirinya terlihat menjadi seorang yang bijaksana. 2. Manfaat membaca buku ialah bisa mengurangi stres bagi kehidupan kita. Perlu diingat bahwasannya membaca itu mampu mengurangi stres. Jadi jikalau kita stres dalam mengalami hidup atau permasalahan, itu jangan kita menghilangkan stres itu dengan cara mendengar musik. Itu lebih baik dialihkan untuk membaca. Itu jauh lebih baik, karena musik juga menurut penelitian itu kurang bagus bagi otak kita. Apalagi jika kita mendengar musik DJ, musik-musik galau, itu juga mampu merusak otak kita. Nah, jika kita ingin menghilangkan stres yang ada di dalam diri kita, itu hendaknya kita membaca buku. Itu sangat bermanfaat untuk kita. Membaca juga mampu meningkatkan fokus di otak kita. Itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Yang ketiga, membaca juga mampu membentuk karakteristik kita. Jadi seorang yang membaca itu menurut penelitian itu akan membuat ia menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang lebih sabar, dan menjadi seorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat membaca. Jadi admin cuman memberikan 3 contoh saja. Yang kedua, jika kita ingin mencari sebuah hakikat kebenaran dan berusaha ingin menjadi seorang yang bijaksana, itu bisa juga melalui budaya merenung. Jadi merenung ini juga pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya
Di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita sebagai manusia. Hendaknya kita sebagai manusia merenungi penciptaan yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi semua itu sudah Allah ajarkan. Jadi merenungi semuanya itu ada dalilnya, ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusahalah untuk merenungi dan meneliti semua yang ada di sekitar kita. Lalu carilah sebuah persoalan, carilah sebuah pertanyaan. Jadi hendaknya tanyalah diri kita sendiri tentang suatu hal. Jadi setelah kita menanyakan diri kita sendiri tentang suatu hal dan berusahalah menjawabnya dengan akal logika kita. Jawablah dengan rasional kita tentang suatu pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Seperti kita melihat langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ilas sama'i kaifa rufi'at." Dan bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi ketika kita melihat langit, itu kita melihat matahari, yang dimana matahari ini adalah pusat tata surya dunia. Ada bulan dan bintang, yang dimana bulan dan bintang ini adalah sebuah hiasan di malam hari. Dan ada juga awan yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanam-tanaman dengan air hujannya. Dan air hujan ini bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bumi. Jadi kita mencari sebuah jawaban-jawaban. Jadi kita mencari sebuah pertanyaan untuk diri kita sendiri, lalu menjawabnya dengan rasional. Yang ketiga, jika kita ingin berusaha mencari sebuah hakikat kebenaran dan berusaha ingin menjadi seorang yang bijaksana, itu hendaknya memperbanyak diskusi. Jadi diskusi dengan teman-teman kita atau diskusi di waktu kuliah, bisa juga berdiskusi dengan dosen-dosen kita jika kita kuliah. Nah, ini juga mampu membuat kita menjadi seorang yang bijaksana. Karena terkadang mereka, dosen-dosen kita atau teman-teman kita itu memiliki sebuah pengalaman yang dimana pengalaman mereka lah yang bisa kita ambil sebuah pembelajaran. Jadi dari pengalaman dosen kita, pengalaman teman-teman kita, atau pengalaman orang yang lebih tua dari kita, kita bisa ambil pelajaran. Jadi itu adalah 3 langkah awal untuk mencari sebuah hakikat kebenaran. Dan 3 yang admin sebutkan tadi itu adalah langkah awal menuju kebijaksanaan. Yang pertama, membudayakan banyak membaca. Yang kedua, membudayakan merenungi semua yang ada di sekeliling kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, lalu berusahalah untuk menjawab dengan akal rasional kita. Dan yang ketiga, membudayakan banyak berdiskusi, baik itu dengan teman, dosen, ataupun keluarga kita, supaya kita dapat belajar dari pengalaman mereka. Itu yang membuat kita menjadi seorang yang bijaksana. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bagi teman-teman yang suka, silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada sebuah masukan atau sebuah pertanyaan atau kritikan, itu bisa ditulis di bawah kolom komentar. Bagi teman-teman yang bertanya, nanti admin buatkan videonya. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.